Hai Sobat Rangers, kembali lagi bersama Rangers Masa Kini, channel informatif yang akan menayangkan video-video menarik untuk menghibur kamu sekaligus menambah wawasan dari seluruh dunia. Sobat Rangers, di awal bulan Februari nanti, tepatnya pada tanggal 1 Februari, akan terdapat suatu perayaan hari besar, yaitu Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina, atau yang biasa kita sebut dengan Imlek, memang kerap kali dirayakan dengan meriah tiap tahunnya oleh para masyarakat keturunan Tionghoa. Tidak kalah dengan perayaan Tahun Baru Masehi, Imlek pun juga disambut dengan penuh sukacita loh sobat. Mulai dari pesta kembang api, makan malam bersama dengan keluarga, hingga bagi-bagi angpau kepada sanak saudara. Namun di beberapa negara, ada beberapa tradisi unik yang berbeda daripada perayaan Tahun Baru Imlek pada umumnya. Dan di video kali ini, Rangers Masa Kini ingin mengajak kamu untuk melihat berbagai tradisi unik perayaan Imlek dari berbagai belahan dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Oke deh Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Menyewa pacar di Cina. Sobat Rangers, ternyata Tahun Baru Cina disebut sebagai momen yang cukup berat juga loh untuk dijalani oleh para jomblo di sana. Sama seperti di Indonesia, pertanyaan kapan nikah seringkali terdengar saat kumpul keluarga. Dan rupanya pertanyaan tersebut juga menimbulkan tekanan yang besar bagi para jomblo di Cina. Untuk menghindari ajang interogasi tersebut, banyak warga Cina yang menyiasatinya dengan menggunakan jasa menyewa pacar. Karena adanya tradisi ini, di Cina pun banyak situs-situs yang menawarkan jasa pacar palsu selama Tahun Baru Imlek. Aplikasi Hire Me Please merupakan salah satu aplikasi sewa pacar populer yang ada di negeri tirai bambu tersebut. Pada hari biasa, pelanggan hanya membayar sekitar 2 yuan saja atau sekitar Rp4.000 per jam untuk kencan. Namun, harga akan melonjak pada saat Tahun Baru Imlek dengan tarif sewa mencapai 10.000 yuan atau sekitar 19,4 juta rupiah per harinya. Mendapatkan hadiah nanas di Malaysia. Memberikan hadiah kepada kerabat di hari perayaan yang spesial merupakan tradisi yang cukup umum di berbagai belahan dunia. Biasanya, di Indonesia dilakukan dengan memberikan parcel yang isinya beraneka ragam. Sama seperti di Indonesia, Tahun Baru Imlek di Malaysia terdapat tradisi tukar kado atau hadiah. Ternyata tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu loh sobat. Tradisi ini dilakukan masyarakat Tiongkok di Malaysia secara turun-temurun. Di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, ada satu jenis buah yang membuat perayaan Imlek di Malaysia menjadi berbeda dari negara lainnya. Buah ini sangat populer sebagai hadiah Tahun Baru Imlek. Buah ini adalah buah nanas. Menurut masyarakat Tiongkok, nanas melambangkan sebuah keberuntungan. Jadi, ketika seseorang memberikan nanas, maka berharap bahwa Tahun Baru ini bisa membawa keberuntungan. Selain nanas, di Malaysia juga biasa memberikan manisan sebagai bentuk kebahagiaan. Menentukan Miss Chinatown di San Francisco, Amerika Serikat. Di Amerika, perayaan Tahun Baru Imlek bisa kamu rasakan di berbagai Chinatown yang salah satunya ada di San Francisco. Perayaan Tahun Baru Cina di San Francisco adalah yang terbesar di luar Asia. Atraksi pawai yang paling populer di festival ini ialah pertunjukan Golden Dragon yang memiliki panjang sekitar 250 meter. Untuk membawa Golden Dragon ini melewati jalan dibutuhkan sekitar 100 orang dari kelompok seni White Crane yang ada di San Francisco. Selain itu, tradisi unik yang hanya bisa ditemukan pada perayaan Tahun Baru Imlek di San Francisco adalah penobatan Miss Chinatown USA. Di setiap tahun akan diadakan ajang pemilihan Miss Chinatown USA yang penobatannya diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek di San Francisco. Tradisi Solal di Korea. Sobat Rangers, tahukah kamu bahwa perayaan Tahun Baru Imlek di Korea Selatan dikenal dengan nama Solal atau Tahun Baru Korea? Perayaan Tahun Baru ini berlangsung selama 3 hari loh sobat, yaitu 1 hari sebelum, hari H, dan 1 hari berikutnya. Pada saat Solal, penduduk Korea Selatan biasanya akan mudik ke kampung halaman. Dan di pagi hari Solal, semua anggota keluarga akan berkumpul untuk melakukan ritual sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada leluhur.
Pada saat ritual berlangsung, masyarakat akan menggunakan solbin, yaitu pakaian tradisional khusus untuk solal. Setelah ritual selesai, semua anggota keluarga akan makan makanan tradisional dengan hidangan utama toguk atau sup hangat yang dibuat dengan irisan nasi padat mirip ketupat, daging sapi, telur, dan sayuran. Di Korea sendiri, kuah bening dan kue beras putih toguk dipercaya melambangkan awal tahun dengan pikiran dan tubuh yang bersih. Selain tradisi makan bersama saat perayaan Solal, juga terdapat permainan tradisional bernama Yunori yang bisa dimainkan oleh seluruh anggota keluarga. Dan tak lupa, anak-anak akan menerima uang tahun baru sebagai hadiah perayaan Solal. Tradisi Tikoy di Filipina. Masyarakat Filipina yang memiliki keturunan Cina atau Tiongkok disebut dengan Sinoy. Saat Hari Raya Imlek tiba, masyarakat Filipina menyajikan makanan khas, yaitu kue keranjang atau tikoy. Kue yang terbuat dari tepung ketan dan gula ini memiliki rasa yang manis serta bertekstur kenyal dan lengket. Selain tikoy, masyarakat di Filipina juga memiliki tradisi lain. Biasanya, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, orang-orang akan menggantungkan 8 buah-buahan berbentuk bulat seperti jeruk, apel, dan anggur di depan rumah. Tradisi ini dipercaya bisa membawa keberuntungan di dalam rumah loh sobat. Tradisi Fangsheng di Indonesia. Di Indonesia, tradisi Imlek juga tak kalah seru loh sobat. Masyarakat Indonesia keturunan Tiongkok biasanya akan melakukan tradisi Fangsheng. Fangsheng merupakan tradisi melepaskan binatang ke alam bebas sesuai dengan habitatnya, dengan harapan kita akan mendapatkan karma baik dan keberuntungan serta sebagai ritual tolak bala. Salah satu tempat ibadah yang melakukan tradisi ini adalah Vihara Dharma Bhakti yang terletak di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Jamaah Vihara Dharma Bhakti biasa melakukan Fangsheng menggunakan burung pipit di setiap tahunnya. Burung yang merupakan hewan terbang ini dianggap mewakili simbol kebebasan. Namun selain burung, hewan lain yang bisa dilepas saat Tahun Baru Imlek adalah hewan air, seperti ikan dan kura-kura. Malam pelepasan lampion di Taiwan. Meskipun Taiwan masih menjadi bagian yang paling dekat dengan Tiongkok, namun tradisi Imlek di Taiwan lebih dekat dengan tradisi yang ada di Provinsi Fujian di Cina. Selain semua ornamen merah khas Imlek yang dipasang di rumah, hal unik dari tradisi Imlek di Taiwan adalah di hari tersebut, warga juga memuja Dewa Bumi. Dan saat menjelang Imlek, sebagian besar perusahaan atau toko akan memberikan bingkisan untuk para karyawan sebagai tanda terima kasih. Pada saat Tahun Baru Imlek, masyarakat Taiwan juga merayakannya dengan mengadakan acara pelepasan lampion. Masyarakat Taiwan akan menuliskan harapan mereka di lampion, baru kemudian melepaskannya ke langit. Dengan harapan, doa dan permohonan mereka akan terkabul di tahun yang akan segera datang. Nah Sobat Rangers, itu dia berbagai tradisi unik perayaan Imlek yang biasa dilakukan di berbagai belahan dunia. Selain tradisi unik yang tadi kita bahas, ada satu lagi nih yang tak kalah unik dari perayaan Imlek. Dari zaman dulu terdapat sebuah keyakinan bahwa saat Imlek tiba, maka akan diikuti dengan turunnya hujan pada hari itu. Dan pada kenyataannya, setiap Imlek pasti turun hujan. Dan tahukah kamu, hujan yang turun saat perayaan Imlek dipercayai sebagai sesuatu yang harus disyukuri loh sobat. Karena hujan tersebut menandakan keberuntungan yang akan datang. Oke deh Sobat Rangers, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, kamu bisa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Dan, kalau kamu punya saran mengenai tema yang lebih menarik untuk dibahas, kamu bisa tulis di kolom komentar ya sobat. Oke deh Sobat Rangers, thank you so much for watching. Never stop curious and keep explore the world with Rangers Masa Kini.